Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini sangat aneh dan menyedihkan, di mana kabar kehamilan pasangan biasanya disambut dengan bahagia. Namun, kabar kehamilan Jennifer malah membuat suaminya nekat melakukan hal yang mengerikan terhadapnya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Jennifer Rothwell yang terlahir dengan nama Jennifer Von Hausen lahir pada tanggal 20 November 1990 di Overland Park, Kansas, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Mark dan Robin Von Hausen. Jennifer adalah tipe gadis yang sangat ramah dan dia mudah berteman sehingga dia memiliki banyak teman. Dia memiliki selera humor yang bagus dan sifat ceria yang menerangi tiap ruangan yang dimasukinya. Banyak orang dalam hidupnya yang benar-benar mencintainya. Dia suka bepergian dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Dan dia adalah tipe orang yang selalu pulang ke rumah untuk menemui keluarga di hari ulang tahun atau hari libur apapun. Selain sangat cantik, Jennifer juga seorang wanita yang sangat cerdas. Dia selalu mendapatkan nilai bagus saat bersekolah. Lulus dari SMA, dia melanjutkan ke Universitas Missouri dan saat berkuliah di sana, Jennifer bertemu dengan seorang pria bernama Bo Rothwell. Bo adalah pria yang tampak baik, santai, dan memiliki kepribadian yang sangat kuat. Namun dia juga terlihat cukup dingin dan pemarah. Hubungan mereka berkembang cepat saat mereka menjadi partner dalam laboratorium. Mereka bekerja sama dalam berbagai eksperimen dan juga proyek. Minat mereka yang sama serta kepribadian yang cocok membuat mereka semakin dekat dan akhirnya mengarah ke hubungan romantis. Pada tahun 2015, Jennifer dan Bo lulus dari universitas dan menerima gelar sarjana. Dan dari sana, Jennifer mendapatkan pekerjaan sebagai insinyur di sebuah perusahaan bahan kimia. Kisah cinta mereka juga terus berkembang dan pada tanggal 26 September 2015, pasangan ini mengambil langkah besar dalam hubungan mereka. Mereka menikah dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Dedikasi Jennifer dalam pekerjaannya tidak hanya mendapatkan rasa hormat dari rekan kerjanya, tetapi juga memungkinkannya untuk menjalin persahabatan dengan mereka semua. Di luar waktu bekerja, Jennifer suka bepergian dan berkumpul bersama dengan teman-temannya. Di tahun keempat pernikahan, mereka pindah ke daerah St. Louis, Missouri, di mana mereka pindah ke sebuah rumah dengan 4 kamar tidur. Rumah yang terlalu besar jika hanya diisi oleh 2 orang saja. Pasangan ini pun berencana untuk segera memiliki anak. Pasangan ini dikenal sebagai tetangga yang cukup ramah, namun mereka juga menyebut kalau pasangan ini jarang bergaul dengan tetangga lainnya. Walaupun seperti menjaga jarak, mereka bukanlah tipe orang yang suka menimbulkan masalah. Dan segalanya tampak berjalan baik bagi pasangan ini. Mereka memiliki pekerjaan bagus dan juga rumah yang besar. Saat itu mereka sedang mencoba untuk memiliki anak dan semuanya tampak berjalan persis seperti yang mereka inginkan. Namun, tiba-tiba seminggu sebelum ulang tahun Jennifer yang ke-29, pada tanggal 12 November 2019, Jennifer dilaporkan menghilang oleh suaminya. Di hari itu, di tanggal 12 November 2019, Jennifer tidak muncul untuk shift paginya di dalam pekerjaannya. Dan ketika Jennifer tidak datang tepat waktu, rekan kerjanya merasa itu sangat aneh. Jennifer adalah pekerja yang dapat diandalkan, sehingga Jennifer akan selalu memberikan kabar jika dia tidak masuk. Rekan kerjanya berpikir mungkin karena cuaca buruk yang membuat Jennifer datang telat ke kantor. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka menjadi khawatir. Sehingga salah satu rekan kerja Jennifer mengambil inisiatif untuk mengirimkan pesan kepada orang tuanya Jennifer. Mereka menanyakan apakah Jennifer baik-baik saja.
Orang tua Jennifer kemudian menghubungi menantunya menanyakan keberadaan Jennifer. Bo memberitahu mereka bahwa dia terakhir kali melihat Jennifer pagi itu di sekitar pukul 6 ketika Jennifer hendak berangkat ke kantor. Jennifer saat itu mengenakan pakaian kerjanya dan berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Dia mengatakan karena cuacanya sangat buruk, dia ingin berangkat lebih awal untuk memastikan dia punya cukup waktu untuk sampai ke sana. Mendengar penjelasan itu, orang tua Jennifer merasa sedikit tenang. Mereka berasumsi kalau cuaca memang buruk dan sedikit menunda perjalanan dari putrinya. Tidak ada yang melaporkan kehilangannya hingga 12 jam setelah dia terakhir kali terlihat. Baru di malam harinya, Bo melaporkan kalau istrinya itu menghilang pada polisi. Menurutnya Jennifer tidak pulang ke rumah selepas jam kerjanya, dan dia juga mengatakan kalau terakhir kali melihat Jennifer di pagi hari sebelum pukul 6:30 pagi ketika istrinya itu berangkat bekerja. Malam itu juga mobil Jennifer ditemukan ditinggalkan di area parkir yang berjarak beberapa kilometer dari rumahnya. Tetapi Jennifer tidak diketemukan di dalamnya. Ketika mobil digeledah, semuanya terlihat normal dan tidak ada tanda perkelahian. Mobil terlihat hanya seperti ditinggalkan begitu saja oleh pengemudinya. Ponsel Jennifer ditemukan di dalam mobil, namun dompetnya hilang. Polisi memeriksa area di mana mobil itu ditemukan secara ekstensif. Mereka mencari di lapangan terbuka, di dekat taman, hutan, bahkan di dekat sungai kecil. Mereka mencari di kegelapan malam dengan senter, dan mereka bahkan menutup seluruh area sebagai tempat kejadian perkara. Polisi kemudian pergi ke semua toko di daerah sekitar itu untuk mencoba mendapatkan rekaman video pengawasan. Rekaman itu akan menunjukkan apakah Jennifer sendiri yang meninggalkan mobilnya atau mungkin orang lain yang meninggalkannya setelah melakukan sesuatu terhadap Jennifer. Suami Jennifer, keluarga dan semua temannya berkeliling mencarinya kemanapun. Mereka menanyakan kepada orang-orang, membuat selebaran orang hilang yang mereka taruh di mana-mana. Keluarga juga menawarkan hadiah $25.000 untuk informasi dan tentang apa saja yang bisa terjadi pada Jennifer. Jennifer digambarkan memiliki tinggi 167 cm, memiliki berat badan 68 kg, dengan rambut panjang keriting warna coklat muda, dan dia terakhir kali terlihat mengenakan pakaian kerjanya. Ibunya merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Jennifer, karena dia tidak mungkin meninggalkan ponselnya di dalam mobil jika ingin pergi meninggalkan mobilnya. Sehingga ibunya yakin bahwa Jennifer telah diculik. Keesokan harinya, Bo mengunggah ke Facebook di mana dia memposting ke semua temannya, memberitahu mereka apa yang terjadi pada istrinya. Dan dia berharap siapa saja bisa memberikan petunjuk apapun. Ketika didatangi oleh polisi, Bo menolak untuk dilakukan penggeledahan dalam rumah dan pemeriksaan telepon rumah. Dia juga menolak untuk memberikan sampel DNA dan meminta bantuan pengacara untuk melindungi haknya. Polisi menjelaskan walaupun dia tidak memiliki kaitan apapun tentang hilangnya istrinya, dia adalah calon tersangka utama. Polisi akhirnya meminta surat perintah penggeledahan rumahnya. Dan dalam pemeriksaan di dalam rumah, polisi menemukan bukti meresahkan dari kemungkinan adanya insiden kekerasan. Ada banyak noda merah seperti darah di beberapa area rumah, termasuk karpet yang terlihat basah karena disiram dengan pemutih. Selain itu di dalam rumah dipasang kipas angin yang terus menyala dan jendela ruang bawah tanah dibiarkan terbuka meskipun saat itu sedang musim dingin. Polisi meneruskan pencarian ke tempat sampah di luar dan mereka menemukan berbagai peralatan pembersih seperti sarung tangan karet, tisu, dan cairan pembersih. Mereka juga menemukan nota yang menunjukkan bahwa barang-barang itu baru saja dibeli di supermarket pada malam sebelum Jennifer menghilang, di sekitar pukul 9:30 malam. Yang membuat pembelian ini mencurigakan dalam melakukan pembayaran Bo menggunakan kartu hadiah. Polisi menduga ini mungkin untuk menghindari jejak pembelian di kartu kreditnya. Dan kartu hadiah itu juga ditemukan di dalam tempat sampah itu. Bukti dari pembelian alat pembersih bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, yang mengatakan kalau dia ada di rumah bersama istrinya sepanjang malam.
Di dalam garasi rumah, polisi menemukan truk pick-up milik Bo yang dimana memiliki bau pemutih yang sangat kuat dari bagian bak belakangnya. Setelah bukti-bukti yang ditemukan ini, polisi langsung menangkap Bo pada tanggal 14 November 2019. Polisi kemudian membuat konferensi pers yang meralat pernyataan mereka, menyatakan kasus yang menimpa Jennifer bukanlah kasus orang hilang, melainkan kasus pembunuhan. Dan mereka menuntut Bo secara resmi untuk perusakan barang bukti. Polisi lalu meminta rekaman CCTV dari supermarket yang memang membuktikan kalau Bo belanja di sana. Pada tanggal 15 November, Bo secara resmi didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua. Dan pada tanggal 18 November, Bo didampingi oleh pengacaranya mengadakan pertemuan dengan penyelidik. Dalam pertemuan itu, Bo memberikan informasi yang mengungkapkan lokasi di mana jenazah istrinya dapat ditemukan. Pengacaranya menegaskan bahwa kliennya telah secara aktif bekerja sama dengan polisi. Di sore harinya, operasi pencarian ekstensif dimulai yang melibatkan berbagai personel dari penegak hukum. Dan mereka melakukan pencarian di medan yang menantang dan juga terjal. Pencarian tanpa henti berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Dan baru pada pukul 8:20 salah seorang petugas melihat sosok tubuh wanita yang sudah tak bernyawa dengan plastik hitam yang menutupi kepalanya. Dia mengatakan tubuh itu ditemukan dalam posisi meringkuk seperti janin, tersembunyi di bawah tumpukan rating, dahan dan juga semak-semak. Lokasi penemuan Jennifer ini berjarak 72 km dari rumahnya. Di pagi hari pada tanggal 20 November 2019, polisi mengkonfirmasi kalau tubuh yang ditemukan itu positif dari jenazahnya Jennifer. Dan dari hasil otopsi, kematiannya ditentukan karena trauma benda tumpul di kepalanya. Baik Bo dan pihak keluarga tidak memberikan komentar mengenai kasus ini, namun teman-teman dari pasangan ini mengatakan kalau mereka sangat terkejut karena tidak melihat adanya ketegangan atau konflik di antara pasangan Rothwell. Bo tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan hal ini semakin menambah kebingungan tentang motif apa di balik semuanya ini. Di awal bulan Desember 2019 muncul informasi penting tentang kasus ini. Terungkap bahwa Jennifer sedang mengandung sekitar 6 minggu saat pembunuhannya terjadi. Dan dari penelusuran internetnya ditemukan ada pencarian tentang apa yang harus dilakukan jika suamimu marah setelah mengetahui tentang berita kehamilanmu. Pencarian ini dilakukan tepat sebelum kematiannya. Dan informasi ini memberikan kemungkinan motif dalam kasus pembunuhannya. Selama persidangannya, Bo memilih untuk melakukan pembelaannya sendiri. Sambil bersaksi, dia membuat pengakuan yang mengejutkan di mana dia mengaku telah membunuh Jennifer, tetapi dia menyatakan bahwa itu bukanlah tindakan yang dia rencanakan. Menurut pengakuannya, insiden itu terjadi karena pertengkarannya dengan Jennifer di malam kematiannya karena perselingkuhannya terbongkar dan dia menolak untuk memberikan identitas dari selingkuhannya. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya dan Jennifer sedang berusaha untuk memiliki anak sejak tahun 2018. Upaya mereka yang tidak berhasil menyebabkan Bo terlibat dalam perselingkuhan di tahun 2019. Dan kehamilan Jennifer yang diketahui pada bulan Oktober 2019 menambah masalah dalam hubungan mereka yang sudah tegang. Selama kesaksiannya, Bo memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi di malam itu. Saat bersih tegang, Jennifer mengatakan kalau Bo bisa terus bersama wanita jalan misterius itu dan mengatakan bahwa dia mengandung dari pria lain. Pengakuan Jennifer ini membuat Bo menjadi gelap mata dan dia kemudian memukul kepala Jennifer dari belakang dengan palu sebanyak 2 kali hingga dia terjatuh dari tangga. Pukulan kedua membuat Jennifer sampai kehilangan kesadarannya. Setelahnya, Bo membuang tubuh Jennifer yang sudah tak bernyawa di hutan dan membersihkan bukti-bukti dari rumahnya. Dia mengaku tak bisa memberikan penjelasan yang jelas mengapa dia memilih untuk menelanjangi tubuh Jennifer. Dia menyatakan kalau dia mendapatkan ide itu dari sebuah acara kriminal di televisi. Dan dia berpikir kalau hal itu bisa menyembunyikan kebenaran dan memberikan informasi yang salah pada polisi. Bo mengatakan dia meninggalkan mobil Jennifer di area parkir itu agar tampak seolah-olah Jennifer mengalami masalah pada mobilnya.
Kasus ini semakin menyedihkan saat diketahui melalui tes DNA yang mengkonfirmasi kalau Bo adalah ayah dari janin yang dikandung oleh Jennifer. Sebagai tanggapan, jaksa berpendapat bahwa Bo telah mengetahui fakta ini sejak lama dan telah mengatur pembunuhan istrinya. Ini berdasarkan pesan teks yang dikirimkan Bo kepada selingkuhannya. Di persidangan, seorang polisi bersaksi saat mereka memeriksa catatan telepon Bo, mereka menemukan nomor tak dikenal milik seorang wanita yang ternyata adalah selingkuhan dari Bo. Setelah melihat laporan berita tentang Jennifer yang menghilang, wanita selingkuhan Bo itu memberi kepada penyelidik isi dari pesan teks antara dirinya dan juga Bo. Wanita itu juga mengatakan kepada polisi setelah mengetahui istrinya hamil, Bo menceritakan informasi itu dengan panik padanya. Lalu dia memberikan 3 alternatif, di mana pertama mereka menghentikan perselingkuhan mereka, yang kedua Bo akan mengaku pada istrinya tentang perselingkuhan itu dan mereka akan bercerai, dan yang ketiga Bo mengatakan kalau ada kemungkinan untuk bisa meninggalkan pernikahannya agar mereka tetap dapat bersama jika Jennifer mengalami keguguran atau jika terjadi hal yang lain. Jaksa menilai Bo sebagai individu yang metodis dalam kehidupan sehari-harinya, dan tindakannya selama pembunuhan menunjukkan kalau tindakan ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan tindakan penuh perhitungan dan juga disengaja. Juri berdeliberasi pada tanggal 28 April 2022 dan memutuskan Bo bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan pada bulan Juli 2022, Bo menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia juga dijatuhi tambahan 4 tahun penjara karena perusakan bukti dan kedua hukuman ini akan dijalankan bersamaan. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman 4 tahun lagi karena telah membuang jenazah dan hukuman ini akan dilaksanakan setelah dia menyelesaikan 2 hukuman awalnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!